Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang mengejutkan. Beginilah orang menilai kamu. Seperti apakah? Kita akan coba cek ya di sini. Tapi ingat buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku berharap juga buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya. Mengejutkan. Beginilah orang menilai kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jika kamu memikirkan seseorang, kita akan cek energi orang itu seperti apa, dan itu juga bisa vice versa. Dan zodiaknya itu apa aja. Nah, di sini ada Two of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius, dan di sini juga ada Taurus di Hierophant, ada kartu Death, ada Scorpio, ada Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, baik. Nah, di sini ada Two of Pentacles. Ini menggambarkan ya, kamu itu adalah seseorang yang selalu bisa menyeimbangkan hubungan, menyeimbangkan perbedaan ya. Mungkin saja jika kamu itu punya teman kamu itu mungkin orang yang biasa aja. Kamu mungkin yang orang yang mungkin berbeda lah status sosialnya. Kamu bisa menyetarakannya dengan dia, menyeimbangkannya dengan dia. Dan kamu terlihat orang yang mungkin intinya tidak sombong dan tidak angkuh. Ya, kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana orang yang mungkin layak untuk kamu cintai, layak untuk kamu jadikan teman, itu kamu tahu begitu ya. Nah, tapi walaupun terkadang banyak orang-orang menilai kamu itu angkuh atau sombong gitu ya. Banyak sih orang-orang menilai kamu seperti itu. Karena mereka tidak mengenal siapa kamu, tidak mengenal dekat dengan kamu. Tetapi sebenarnya kamu itu adalah orang yang baik. Orang yang bisa mengerti tentang seseorang. Karena di sini kamu selalu menyeimbangkan kondisi kamu dengan orang lain. Walaupun kamu itu orang yang mungkin yang serba ada, orang yang mungkin punya jabatan, atau kamu itu orang yang mungkin kaya raya, bisa seperti itu lah ya. Tapi kamu itu tidak sombong dan tidak angkuh, kamu tidak sungkan-sungkan untuk bisa berteman dengan orang yang mungkin lebih status sosialnya di bawah kamu gitu ya, status sosialnya gitu ya. Nah, itu kamu. Oke. Nah, di sini aku juga melihat beberapa dari kamu ataupun dari beberapa dari mereka gitu ya. Ada yang merasa takut, segan untuk mendekat ke kamu. Ya. Entah kenapa ya. Atau mungkin saja ya, karena melihat kamu itu orang yang begini atau begitu ya, atau kamu itu mungkin dia mengatakan kamu itu sombong atau angkuh. Jadi padahal mereka suka gitu ya, dan mereka kayak takut aja mendekat ke kamu ya. Ada juga beberapa dari mereka yang begitu sangat mencintai kamu, tapi dia takut ditolak sama kamu. Bahkan banyak yang ngefans sama kamu di sini ya, karena zodiak kamu ini adalah zodiak yang ini sama dengan zodiak Leo juga ya. Intinya banyak yang menjadi penggemar kamu ya, karena mungkin dengan sifat cuek kamu, dengan sikap acuh tak acuh kamu, tapi kamu orangnya peduli sebenarnya. Jika ada seorang teman yang baik sama kamu, kamu mungkin akan lebih baik lagi dari dia. Itu ya. Nah, jadi ini yang mereka nilai dari kamu. Jadi mereka-mereka itu kayak ngerasa kayak nggak mungkin deh kalau kamu itu bisa nerima aku sebagai teman, apalagi sebagai pacar gitu ya. Oh, mati lampu. Oke. Nah, mohon maaf ya. Jadi itu yang terbaca. Nah, di sini ada Nine of Pentacles. Nah, ini juga menggambarkan kalau kamu itu adalah orang yang mungkin mapan, mandiri, ya. Kalau kamu seorang perempuan, kamu orang yang berkarir, sehingga mungkin banyak orang-orang takut untuk mendekat ke kamu, apalagi lawan jenis kamu. Seolah-olah mereka tidak mampu.
tidak mampu nantinya untuk bisa memiliki kamu. Karena apa? Karena keterbatasan yang mereka miliki. Tidak seperti kamu, maunya yang mendekat ke kamu kan yang lebih dari kamu, begitu ya anggapan mereka. Nah, tetapi kan tidak seperti itu juga konteksnya. Bisa jadi kalaupun jodoh ya kita nggak tahu, kalaupun nanti perempuan yang mungkin lebih kaya, lebih mapan gitu ya, atau ada perbedaan lah di sini ya, perbedaan status sosial atau perbedaan usia gitu ya, itu tidak akan jadi masalah. Karena aku melihat kamu itu memberikan kebebasan. Karena ada gambaran burung di sini. Burung kan ada punya kebebasan ya, terbang ke sana ke sini tanpa diatur gitu ya. Nah, jadi intinya kami itu orang yang memberikan kebebasan kepada siapapun, dan kamu tidak membatasi, oh aku harus memiliki orang ini, aku harus menyukai orang ini, enggak gitu ya. Hanya saja itu yang membuat mereka tidak mengetahui tentang siapa kamu sebenarnya, ya. Ya mungkin sebaiknya apa ya, kayak intinya kamu itu orang yang berkarir, orang yang memiliki jabatan, sehingga membuat orang-orang merasa sungkan sama kamu. Padahal kamu itu orangnya baik sih sebenarnya ya. Ada di Hierophant. Ada juga sih beberapa dari kamu itu orang yang punya apa ya, kayak bisa dikatakan orang yang punya kebijaksanaan, orang yang bijak gitu ya. Terus orang yang bisa dijadikan guru di sini untuk meminta apa ya, kayak pencerahan, meminta masukan-masukan ataupun meminta nasihat ya. Karena kamu ini juga termasuk orang yang spiritualnya itu cukup bagus, cukup tinggi gitu loh. Keyakinan kamu kepada Tuhan itu kayak udah besar banget. Jadi kamu mungkin orang yang ahli ibadah, atau kamu mungkin orang yang benar-benar paham dengan ibadah, ada juga beberapa dari kamu seperti itu ya. Karena spiritualitas zodiak kamu ini itu begitu kuat sebenarnya. Tapi ada juga sih bagi orang yang mungkin tidak mendalami ini, ya mereka bisa-bisa aja, tapi tetap punya hati yang baik gitu loh. Hati nurani kamu itu baik banget. Nah, sebenarnya ya. Nah, ini membuat orang-orang merasa sebenarnya ingin mendekat ke kamu. Karena kamu juga bisa dijadikan orang yang membuat mereka itu termotivasi begitu, ya. Ini ada kartu Death. Ini Scorpio ya. Kartu Death ini kan sebuah kematian. Nah, ada seseorang juga menilai kamu itu orang yang serem gitu ya. Ada. Nah, sehingga orang-orang itu takut untuk mendekat ke kamu. Ada orang-orang kayak intinya kan gini ya, kalau kamu itu seperti kayak diprotek gitu loh. Diprotek menjadi seseorang yang memiliki intuisi yang tajam. Jadi banyak orang-orang merasa takut, ada yang iri sama kamu, ada yang tidak suka kamu, dan mereka bahkan ingin menghancurkan kamu, dan itu nggak jadi. Kenapa? Karena melihat kamu itu orang yang selalu bangkit, kamu orang yang selalu memiliki power, kamu orang yang selalu punya potensi yang cukup besar di sini ya, dalam menjaga kehidupan kamu supaya ya tetap aman gitu loh. Apalagi dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, itu membuat kamu itu kayak diprotek oleh semesta alam, ya. Nah, apalagi di sini kamu juga orang yang spiritualnya cukup baik, sehingga membuat banyak orang-orang merasa takut untuk mendekat ke kamu. Tetapi sebenarnya ya nggak usah takut-takut, itu yang takut itu karena orang itu yang melakukan hal-hal buruk ya kepada kamu gitu. Sehingga akhirnya mereka nggak jadi, karena melihat kamu tuh seolah-olah kayak uh, mungkin awalnya sih bisa ya, aku pengen menghancurkan dia nih, aku nggak suka sama kamu gitu ya, aku iri sama kamu gitu, karena kamu memiliki pasangan, di mana pasangan itu aku menyukainya gitu. Ada orang seperti itu ya, ternyata dia pengen untuk menghancurkan hubungan kamu dengan seseorang itu, ternyata nggak bisa ya. Mereka mulai mundur mundur aja gitu, otomatis mundur. Kenapa? Karena melihat ada power dalam diri kamu yang membuat akhirnya mereka itu mundur gitu loh. Intinya kamu ini terprotek lah ya. Ini ada King of Pentacle. Nah, ini gambaran ya. Eh ada orang menilai kamu itu orang yang seperti ini kan, ada orang tua ya. Mungkin kamu umurnya juga sudah cukup tua, dan kamu orang yang sukses. Orang memiliki semuanya. Ya, kalau Pentacle kan cerita tentang uang ya. King ini raja. Jadi kamu itu serba bisa. Tetapi kamu ngerasa sepi. Ya, walaupun kamu punya banyak uang, tapi kamu merasa kesepian. Kenapa? Karena orang takut untuk mendekat ke kamu. Ya, karena dengan kamu punya uang banyak, kamu punya jabatan, kamu seorang raja ya. Sehingga banyak orang merasa takut untuk mendekat ke kamu. Itu yang aku katakan tadi juga seperti ini ya. Ini mungkin persib kamu yang perempuan. Ini persib kamu yang laki-laki, karena di sini terlihat kamu orang yang lebih tua. Ya. Nah, sehingga banyak mereka kayak sungkan, menghargai kamu banget di sini. Ini khusus untuk kamu yang mungkin lebih tua ya, yang sudah berpengalaman ya. Ini yang aku rasakan. Jadi banyak orang yang merasa
kayak takut untuk mendekat ke kamu, walaupun ada yang kamu sukai gitu ya, mereka takut, "Bisa nggak ya aku, apa ya, menyeimbangkan kondisi aku dengan kamu, secara kami itu orang yang kita berbeda satu sosialnya," gitu ya. Oke? Nah, kita akan coba cek di sini untuk, energi orakel kamu. Dan untuk kamu yang personal reading atau coaching, silakan hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Aku selalu lampirkan beberapa readingan di sana ya. Kamu sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Oke, baik. Kita akan coba cek di sini. Apakah yang akan terbaca? Ya. Nah, ada self worth. Nah, dan aku melihat ya, kamu itu adalah orang yang layak. Nah, mungkin ini bukan orang aja ya melihat, aku juga melihat kalau kamu itu orang yang bisa layak untuk menduduki jabatan apapun. Mungkin di dalam satu perusahaan, di dalam satu pekerjaan, kamu juga bisa jadi pemimpin di sini. Menjadi seorang pemimpin. Pemimpin yang bijak, pemimpin yang apa ya, yang kayak adil begitu ya. Kamu bisa menjadi orang seperti itu. Jadi banyak orang-orang kayak ngerasa ya begitu sangat menghargai kamu. Apalagi mungkin dengan apa yang kamu lakukan selama ini terhadap mereka ya. Mereka merasa terbantu dengan apa yang sudah kamu lakukan. Nah, itu membuat mereka akhirnya bisa memilih kamu menjadi seseorang yang mungkin bisa menjadi panutan atau sebagai guru ya gitu ya. Oke. Di sini ada grid. Eh dan aku juga merasakan ya. Ini aku juga orang ya. Aku juga orang yang menilai kamu itu orang yang bisa menahan beban berat, ataupun kamu itu bisa menanggung sendiri apa yang kamu rasakan. Misalnya ada kesedihan, ada kekecewaan, kamu kehilangan sesuatu ya. Kamu tidak ingin menunjukkan kepada siapapun. Kamu lebih apa ya? Lebih menyimpannya sendiri di sini. Karena kamu tidak ingin ya orang-orang yang melihat dukanya kamu itu merasa prihatin, nggak mau. Kamu nggak mau dikasihani, kamu nggak mau membebani orang-orang dengan apa yang kamu derita gitu ya. Ini ada. Kamu merasa ada duka yang kamu alami, tapi kamu berharap ya orang-orang lain tidak tahu dengan duka yang kamu rasakan. Ya, mungkin pernah sih kamu kehilangan seseorang, atau mungkin kamu pernah terpuruk dulunya, tapi kamu tidak mau orang lain tahu dengan keadaan kamu. Tetapi kamu selalu berjuang sendiri di sini. Ya, berjuang, kamu berdiri dengan kaki kamu sendiri. Kamu tidak mau minta bantuan siapapun. Kamu hanya bersandar kepada Tuhan, meminta bantuan kepada Tuhan. Karena di sini spiritualitas kamu yang cukup kuat gitu ya. Nah, dan akhirnya itu membuat orang kagum terhadap kamu. Ya, kamu orang yang kuat, orang yang tangguh di sini. Ini juga ada mystic themes. Nah, ini sebuah apa ya? Sebuah hal mistik yang mungkin orang-orang merasa kayak terpukau oleh kamu. Kenapa? Mungkin dengan aura kamu, dengan pesona kamu ya. Walaupun terkadang kamu itu terlihat cuek, terlihat angkuh gitu ya, padahal sebenarnya enggak. Padahal mungkin mereka suka, hanya saja karena kamu yang cuek, ya kalau nggak kenal ya ngapain juga gitu kan, untuk beramah-tamah gitu. Boleh sih untuk say hello aja, tapi kan itu terkesan gimana gitu ya. Nah, itu mungkin membuat orang-orang merasa melihat kamu itu angkuh. Padahal sebenarnya enggak. Kalau kenal kamu itu orang yang baik gitu ya. Oke? Nah, di sini aku juga melihat di sini ada expansion ya. Ini menggambarkan kalau kamu itu adalah orang yang disenangi banyak orang sebenarnya. Dalam kondisi apapun banyak. Ya, hanya saja terkadang saat kamu menolak seseorang, disitulah mungkin mulai muncul rasa iri, rasa benci, ya, rasa tidak suka gitu ya. Ada compression. Nah, ini juga. Ini menggambarkan bahwasanya ya di balik kebahagiaan yang kamu miliki, di balik kekuatan yang kamu miliki, sebenarnya kamu juga orang yang rapuh. Ya, kamu juga orang yang pernah bersedih, pernah berduka, pernah menangis begitu ya. Nah, itu membuat kamu akhirnya merasakan penderitaan orang-orang di sekeliling kamu, sehingga membuat kamu itu berhasrat untuk selalu membantu. Ya, tergerak hati kamu untuk selalu membantu orang-orang mungkin yang dalam kesulitan, dalam kesusahan ya. Nah, itu. Ini ada Destinaya, bahwasanya ini juga sebuah perjalanan hidup kamu yang memang benar-benar kayak punya lika-liku ya.
Tapi ada takdir yang benar-benar, kamu miliki di sini. Takdir di mana bahwasanya ya saat kamu, memiliki mungkin satu hubungan yang tidak baik, hubungan yang mungkin sudah hancur, tapi pada akhirnya takdir akan memberikan hal yang baik, lebih baik kepada kamu di sini, ya. Inilah yang mungkin banyak orang menilai kamu dari seperti itu. Karena kebaikan-kebaikan kamu, kamu berhak juga mendapatkan yang baik, ya. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan, ya. Dan jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.